Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang cita-cita demi masa depan. Cita-cita bisa kita mulai dari sekarang untuk mempersiapkan diri. Cita-cita itu bisa kita menjadi pilot, tentara, guru, ataupun dokter. Banyak sekali cita-cita yang kalian bisa pilih. Di sini juga indikator. Indikator itu bisa menjelaskan dalam materi ini pentingnya cita-cita. Yang kedua, usaha untuk menggapai cita-cita. Dan ketiga, Gereja Katolik ternyata memberi dukungan kepada kita bahwa cita-cita juga ada dalam rancangan kitab suci. Kitab suci untuk merancang masa depan kalian. Sebelum kita mulai materi selanjutnya, juga ada tujuan. Tujuan dalam pelajaran ini adalah memiliki cita-cita kalian, supaya kalian memahami usaha yang dapat dilakukan untuk menggapai cita-cita. Dan ketiga adalah bahwa kitab suci juga memberikan dukungan pada kalian, yaitu tentang pentingnya merencanakan masa depan. Sebelum kita lebih lanjut dalam materi hari ini, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan, Engkau menciptakan bumi dan segala isinya untuk berkembang. Mampukanlah kami untuk mengembangkan talenta yang kami miliki. Semoga kami semakin menyadari pentingnya cita-cita untuk masa depan. Terangilah hati dan pikiran kami agar kegiatan belajar hari ini semakin menemukan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mulai materi hari ini, yaitu menggali cita-cita. Apa sih itu cita-cita? Cita-cita merupakan keinginan yang akan dicapai. Setiap manusia mempunyai cita-cita, apalagi kalian yang saat ini kelas 9 sebentar lagi akan lulus dari SMP dan untuk masuki kelas 10 menuju tingkat yang lebih tinggi lagi. Cita-cita juga mempengaruhi sikap pola hidup kalian. Kalau kalian mulai sekarang sudah mempersiapkan diri dengan mempunyai prinsip, membagi waktu, kapan kalian belajar, kapan kalian membagi waktu membantu orang tua, kapan kalian bermain, kapan kalian beristirahat, nanti akan mempengaruhi proses dan pola hidup pikir kalian. Cita-cita merupakan sebagai arahan hidup. Sebagai arahan hidup itu bahwa hidup ini kalian harus mempunyai cita-cita agar kalian berjalan maju terus, bukan berjalan mundur. Ya, kalian diharapkan berjalan maju untuk menggapai cita-cita. Hari ini aku merasa gagal. Nah, itu kalian bisa introspeksi diri, kenapa hari ini aku bisa gagal, kenapa hari ini aku belum bisa mengerjakan tugasku. Itu adalah suatu proses, itu adalah arahan hidup yang sudah kalian belajar. Cita-cita membutuhkan suatu proses yang harus dijalani dengan penuh pengorbanan dan keseriusan agar cita-cita tercapai. Cita-cita itu tidak mudah. Cita-cita itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan kalian membutuhkan suatu proses. Hal apa yang perlu diperhatikan dalam menentukan cita-cita? Yang pertama, cita-cita tidak boleh putus asa dan tidak mudah menyerah. Cita-cita membutuhkan suatu kerja keras.
itu nanti kalau kalian sudah saatnya, ini dong cita-cita itu tuh, nanti kalian akan memahami suatu proses cita-cita itu. Saat ini sekarang kalian sudah berproses, melainkan kalian masih dituntut kembali karena perjalanan kalian tuh masih panjang. Ini kalian mau masuki kelas 10 lagi, proses satu tahap lagi kalian mengikuti ujian kelulusan SMP. Itu adalah suatu proses. Terus dalam mencapai cita-cita itu kalian juga siap untuk berubah itu dari diri kalian sendiri. Mulai saat ini adalah kesempatan kalian untuk berubah. Belajar online bukan suatu penghalang untuk menggapai cita-cita, melainkan suatu motivasi. Memang saat ini adalah pandemi, tetapi cita-cita kalian tidak boleh lemah, tidak boleh luntur, ya. Nah, cita-cita kalian ingin menjadi dokter, menjadi pilot, mau menjadi tentara, mau menjadi guru, mau menjadi engineer atau pegawai bank, itu membutuhkan suatu kemampuan. Nah, kemampuan itu kita asah, kita olah mulai dari sekarang. Dan cita-cita juga membutuhkan sikap yang kritis. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, cita-cita tidak akan berjalan, tidak akan nampak atau tidak akan tergapai. Cita-cita juga itu membutuhkan semua dari segala pihak, itu dari guru, dari orang tua, dari lingkungan sekitar. Kitab suci ternyata juga memberikan dukungan, memberikan motivasi untuk cita-cita kalian. Kalian bisa baca dari Roma bab 9 ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengajak kita untuk menyadari bahwa kita berhak dan bebas untuk menentukan cita kita masing-masing. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menggapai cita-cita kita, karena kita sudah diberi akal dan budi. Kitab suci mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memiliki cita-cita dan mengusahakan dengan segenap kekuatan dan kemampuan kita. Dalam mengusahakan hal itu, senantiasa menyadarkan pada bantuan dan kehendak kekuatan Tuhan. Nah, bahwa Tuhan itu sudah memberikan akal budi, maka kita diberi kebebasan untuk menggapai cita-cita itu dengan kemampuan kita. Kalau kita mengalami kegagalan, mengalami kejenuhan dalam suatu proses untuk menggapai cita-cita, kita tidak sendiri. Tuhan memberikan tempat, memberikan ruang. Kita diajak untuk datang kepadanya menimba kekuatan, karena kita menggapai cita-cita itu tidak hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, melainkan juga mengandalkan kekuatan Tuhan. Materi hari ini kita cukupkan, dan marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Tuhan kami yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami menyadari pentingnya cita-cita memerlukan perjuangan. Ajarlah kami, Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan kehendak-Mu dalam setiap langkah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku kelas 9. Selamat belajar.